Saya pada tanggal 6 November saya itu mengalami tidak enak badan, biasa kayak meriang, masuk angin biasa gitu. Lalu saya pergi ke puskesmas. Waktu itu puskesmas sudah tutup karena sudah jam 11. Dan akhirnya saya pergi ke toko obat, beli obat untuk diminum 3 hari. Setelah saya minum 3 hari, obatnya itu tidak membuat saya sembuh. Akhirnya saya pergi ke dokter praktek. Saya diberi obat untuk diminum 4 hari. Saya minum obat 4 hari juga tidak sembuh. Akhirnya saya pergi ke Gunung Sawu. Saya pergi ke Gunung Sawu, saya berobat di sana, saya diberikan obat untuk 5 hari. Saya minum obat 5 hari juga nggak sembuh, Mbak Laras. Justru saya semakin parah sakit saya. Yang awalnya saya cuman pusing, cuma mual, justru saya malah muntah, diare. Bahkan pada hari yang ke-11 Mbak Laras, saya itu nafasnya semakin ngos-ngosan. Saya semakin hilang nafsu makan. Jadi akhirnya tanggal 18 saya masuk di RSU, saya di opnam 3 hari. Setelah saya opnam 3 hari, tanggal 21 saya disuruh pulang sama dokter. Saya tanya sama dokter karena sudah disuruh pulang, "Dokter, diagnosa saya apa?" Saya bilang begitu. Dokter menjawab, katanya paru-paru ibu ada yang infeksi. Setelah ada yang infeksi, dokternya bilang, "Sudah Bu, enggak usah takut, nanti saya beri obat pasti sembuh." Nah, saya pulang tanggal 21. Setelah saya pulang, 2 hari kemudian karena saya tidak kunjung sembuh dari opnam, akhirnya saking saya kepikiran tentang paru-paru saya yang kena infeksi, pada tanggal 23 saya pergi ke rumah sakit Kuarasan di Magelang. Nah, di situ saya diperiksa. Hasil rapid test di sana menunjukkan bahwa saya itu reaktif. Nah, sebelum positif reaktif. Lalu saya disuruh swab di puskesmas. Saya telepon bidan puskesmas, ternyata bidan puskesmas bilang, "Bu, ibu kan habis opnam, jadi hasil rapid test ibu itu negatif, nggak positif, jadi ibu tidak perlu swab," kata puskesmas. Puskesmas bilang seperti itu, tapi saya di rumah itu semakin menderita, Mbak Laras. Saya sudah kemarin 11 hari saya sudah badannya sudah kurus. Saya pergi ke rumah sakit 3 hari saya juga semakin kurus. Bahkan sakit saya itu semakin menderita. Karena yang awalnya itu cuman mual muntah, saya ditambah diare. Akhirnya saya tanggal 23 saya itu pergi ke rumah sakit mau minta obat diare. Tapi ternyata ketika saya sampai di rumah sakit itu saya tidak boleh pulang, Mbak Laras. Saya suruh opnam lagi. Tapi lama sekali saya nggak dapat tempat salnya. Lama, dari jam setengah 1 sampai jam 7 malam saya baru dikabari ternyata hasil rapid test saya yang kedua itu sudah positif. Nah, yang namanya manusia, Mbak Laras, saya sedikit kaget. Saya kaget. Yang awalnya saya itu tidak begitu percaya, terus terang ya. Masa kok ada COVID-19? Seumur saya sudah 54 tahun, Mbak Laras, saya belum pernah dengar yang namanya virus COVID terus menular seperti itu. Ternyata saya harus mengalami sendiri. Tanggal 25 itu saya opnam lagi. Tanggal opnam lagi yang hasilnya tadi sudah saya sampaikan bahwa saya positif. Nah, saya diminta untuk karantina. Saya harus karantina di
rumah sakit. Puji Tuhan Mbak Laras, saya dapat tempat yang nyaman, dapat tempat yang bagus. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan tolong saya awal saya kena COVID. Saya di swab 3 kali Mbak Laras. Akhirnya saya di swab yang ke-3 kali. Swab 3 kalinya itu saya sudah dinyatakan sembuh. Itu pada hari yang ke-7. Tetapi ketika saya mau pulang Mbak Laras, karena suami saya masih di karantina, yang karena dampaknya saya positif, suami saya belum selesai karantinanya. Akhirnya saya menyerah sama pihak rumah sakit, saya dikarantina di PLK. Dan puji Tuhan, rencana Tuhan itu sungguh luar biasa. Seandainya saya dikarantina di rumah, mungkin tubuh saya masih lemah, karena saya memang kurus sekali Mbak Laras, kurus. Badan saya ini sudah habis, muka saya itu sudah hitam-hitam kayak gosong. Itu yang saya alami. Waktu itu saya yang paling saya merasakan sakit awalnya itu saya di ulu hati Mbak Laras. Di ulu hati itu saya begitu awalnya tuh kayak nyeri gitu. Setelah itu langsung saya melemah badan saya. Saya melemah, setelah sampai seulu hati, saya lama-lama kemudian saya sakit sampai ke dada. Ke dada, saya itu sampai ke tenggorokan. Sampai kalau saya itu duduk, bangun, itu terengah-engah. Itu yang saya tahu kalau ini yang namanya kena COVID toh. Saya benar-benar merasa terengah-engah dan terus sakit ke seluruh bagian perut. Sampai saya itu benar-benar hilang nafsu makan sama sekali. Ada 10 hari, hampir setengah bulan saya itu tidak bisa makan. Karena saya memang sakit, ulu hati sakit, terus sampai, sampai ke dubur Mbak Laras, sakit. Dan itu sakitnya itu tidak kunjung-kunjung sembuh itu waktu itu. Itu yang paling saya rasakan. Dan juga saya merasakan bahwa seluruh organ tubuh ini sangat melemah. Saya merasa tidak berdaya. Setelah hasil swab menunjukkan bahwa saya sudah positif, saya langsung dihubungi ke pihak rumah sakit lewat speaker. Nah, lewat speaker disampaikan bahwa saya harus turut apa saran rumah sakit. Yang pertama, saya harus menenangkan hati. Itu cara saya menenangkan hati. Saya lebih berserah sama Tuhan. Saya mencoba untuk saya lebih beribadah. Walaupun di sana ada CCTV, saya tidak malu. Saya tetap memuji Tuhan. Saya tetap mencari firman Tuhan, saya penyembahan. Nah, disitulah saya bisa tetap bersukacita dan saya tetap tenang. Puji Tuhan itu benar-benar saya rasakan. Dan yang kedua, saya harus makan yang banyak. Jadi saya di sana semua makanan yang disediakan rumah sakit, saya harus dimakan dan harus makan banyak. Saya berusaha untuk taat, karena saya tahu saya harus bertanggung jawab bagaimana Tuhan percayakan tubuh saya milik Tuhan. Jadi saya makan, saya juga minum obatnya, saya juga makan. Dan saran dokter saya disuruh untuk menghirup minyak kayu putih. Saya harus menghirup minyak kayu putih dengan pakai kapas boleh atau dengan sarana apa boleh, pokoknya minyak kayu putih selalu dihirup. Nah, dan yang keempat, saya harus beristirahat. Saya harus beristirahat, tapi istirahatnya yang paling penting itu istirahat malam. Jadi malam hari saya harus tidur sebanyak-banyaknya. Kalau perlu saya tidur jangan terlalu malam, boleh bangun pagi tapi jangan terlalu malam supaya imun saya cepat naik.
Setiap persoalan dan permasalahan saya tahu saya manusia biasa. Saya tidak berkuasa atas semua yang ada dalam hidup saya. Ya mungkin di sekitar saya dengan pengalaman sakit COVID-19 yang dikatakan bahwa ini penyakit menular yang sangat ganas, menakutkan, dan semua orang takut sekali. Baru mendengar sudah takut, apalagi mengalami ya. Tetapi saya sebagai umat Tuhan, saya punya pengharapan bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saya. Dan saya tahu Tuhan punya rencana indah dalam hidup saya. Dan saya juga pernah memikirkan, saya sudah tidak takut lagi karena bersama Tuhan. Saya memikirkan bagaimana ya kalau nanti saya jualan, apakah ada orang mau beli dagangan saya. Kalau mereka tahu bahwa saya itu sudah terpapar COVID-19, ternyata Mbak Laras, saya sampai hari ini usaha saya yang kecil-kecilan masih tetap bisa jalan. Saya yakin itu semua karena bentuk pertolongan Tuhan. Karena ketika kita percaya sama Tuhan, apapun persoalan dan permasalahan kita, ketika kita berserah sama Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Puji Tuhan, saya dikarantina di BLK 14 hari di sana. Perawatan di sana juga begitu bagus. Saya mengapresiasi pihak rumah sakit yang begitu bertanggung jawab menangani pasien COVID-19. Jadi saya di sana dikarantina 14 hari, saya pulang, saya boleh kembali sehat. 7 hari di rumah saya suruh beristirahat. Dan puji Tuhan Mbak Laras, sampai hari ini oleh pertolongan Tuhan, saya sembuh, saya sehat. Saya bisa berkumpul lagi beribadah bersama jemaat, saya bisa beraktivitas. Lalu saya pesan buat jemaat yang mungkin terkena sesuatu, mungkin sakit ataupun penyakit yang saudara derita, janganlah takut dengan penyakit, ada Tuhan yang akan menyembuhkan. Karena Tuhan dokter di atas segala dokter. Ketika saya minum obat Mbak Laras, saya belum sembuh-sembuh. Tetapi ketika saya mohon ampunan sama Tuhan, dan ketika saya berserah sama Tuhan, yang seharusnya saya dikarantina lama, saya hanya 7 hari, 9 hari saya sudah dinyatakan sembuh dan saya boleh kembali sehat normal seperti sedia kala. Sampai hari ini saya sehat, saya diberkati Tuhan. Saya tahu itu jamahan Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, sekian kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.